Di match ini gue dapet jungler. Gue sih pengen last pick biar gue tahu musuh pakai jungler apa dan hero-heronya apa. Pilih heromu. Nah, mantap Hoi naik. Berarti udah kelihatan jungler musuh itu pakai Fade. Fade itu tipis. Kemungkinan sih udah punya pilihan Kongming, cuman kita lihat dulu musuhnya bakal tebel-tebel atau tipis. Di sini keluar langsung Liang. Kayaknya kalau misalkan gue pakai hero masuk sih ketemu Liang di enggak, dia pakai Yaria, ada Yaria sama ada Dokter Bian. Kayaknya udah gak mungkin pakai hero yang masuk-masuk deh. 80% gue bakal pakai Kongming karena dia tipikal mage yang ngeburst dan ini musuhnya tipis-tipis. Udah 3 sih. Marco tipis juga. Yang terakhir draft dia pakai Dharma. Dharma masih bisa di burst. Terus pakai siapakah? Charlotte sih makin enak. Oke, fix ini 100% pakai Kongming, cuman ya kita lihat dulu. Oke. Nah, gue pakai Reincarnation 10, terus ada Mind Eye 10 juga, sama pakai Nightmare 10 simple. 3 itu doang. Sebenarnya ini draft mid lane sih nih kalau mau lihat. Nah, ini hasil dari draft tadi. Harusnya sih gue draft kayak gini enak ya mainnya. Cuman kita lihat aja. Dan BTW tadi kan gue pakai build mage, berarti harus nambah item jungle. Yang pertama gue ambil buff biru dulu karena Kongming itu mage, biar mananya nggak terlalu boros banget ya, gue pasti utamain buff biru. Gue bentar lagi ada level 4. Harusnya sih rotasi ke lane atas, entah dapat Charlotte atau siapapun yang ada sih, dibantu alain harusnya bisa mati. Coba tuh, nah ada Fade kan, ini Fade mati nih. Dapat 1 lumayan. Kalau diperangin sih ini nggak akan bener, jadi mending mundur aja. Kenapa di sini gue lompat ke mid? Karena mid gue lagi ada di atas. Gue harus bisa nahan sedikit midnya biar nggak kedorong. Tapi di sini Fade-nya berani ngelawan, padahal dia nggak tahu power spike hero dia segimana. Kalau assassinnya tuh butuh item banyak dulu baru sakit, sedangkan kalau mage itu dia buat early itu udah sakit. Makanya kalau pakai mage jungle sebisa mungkin game cepat, karena kalau misalkan di late game dia bakal gampang banget matinya sama assassin. Kalau semua jungler udah dihabisin, rotasi ke atas, bunuh Charlotte. Gampang banget, dia nggak akan bisa ngedodge ultinya Kongming, pasti auto mati. Kalau misalkan darahnya udah sekarat ya, ini udah pasti mati. Mumpung atasnya lagi kosong, nggak ada yang jagain siapa-siapa. Kalau di map kan 2 orang tuh kelihatan, 3 di bawah. Berarti harusnya di sini kosong. Ambilin semua jungle-nya biar makin tajir. Jangan takut karena posisinya lagi menang. Di sini gue mau nyoba kill Charlotte lagi, cuman gagal. Daripada maksa, mending langsung lari cari objektif. Di sini ada overload. Mereka musuh udah di bawah, mereka lebih pilih ngambil Tyrant, berarti overloadnya free kalau misalkan gak ada yang ganggu. Daripada maksa ngekill, mending cari objektif apapun itu, entah dari jungle ataupun lord atau tower. Clear midnya buat mastiin wave mid nggak kedorong, terus ikut join ke bawah buat perang. Rekanmu telah tereliminasi. Killing spree.
Marco-nya dapat triple kill. Nah daripada gua maksain masuk, mending gue cabut mundur farming lagi. Berhubung di bawah teman-teman gue lagi pada berantem, yang kita join, tapi lihat dulu di mana kita bisa masuk biar nggak asal-asalan dan blunder yang ada. Ini udah pada rata, tinggal Charlotte sih udah lawan ketemu banyak, tinggal dibunuh aja, tembak. Ini bocah ngapain muncul, tembak lagi, walaupun gue yang nggak dapet, yang penting dia mati. Tower bawah dapat, usahain midnya juga harus dapat. Fokus objektif bawah tower udah dapat, mid juga udah dapat. Di sini tim udah snowball banget, jangan sampai blunder, karena kalau blunder udah bakal repot lagi ngebalikinnya. Tinggal makronya dimainin, gimana caranya wave semua pada ngedorong. Sambil farming gue juga harus merhatiin lane, gimana caranya biar semuanya kedorong. Berarti di sini gue harus bersihin bawah. Jadi kalau misalkan fight-fightnya kita kalah war, mereka juga harus benerin lane-nya dulu, karena di sini posisi semua lane kita tuh ngedorong. Dan kalau misalkan mau perang pun harusnya pede, karena kita udah snowball, tinggal jangan blunder aja. Ingat, walaupun posisinya lagi menang kayak gini, jangan otaknya kill doang. Kalau misalkan kita di sini udah tahu nggak bisa buat cari tambahan kill, kalau misalkan wave maju mending paksanya sama tower sekalian. Nah, gitu maksudnya. Cuman ternyata di sini kayaknya fade-nya anomali deh. Jadi jelas banget. Di sini sih pinter nih ditutupin, kayaknya kalau nggak ditutupin bisa mati itu. Nah di momen ini kita bingung harus ngapain. Kalau misalkan maksa nge-push tower 3 itu gak akan beres, jadi paling benar itu objektif ya, jangan maksa buat kill doang. Walaupun di sini kita tahu damage kita gede, akhirnya apa, ada yang mati. Kalau misalkan kelamaan kayak begitu mulu, ini udah kena comeback. Mati Charlotte. Di sini gua nggak yakin bisa ngebunuh Dr. Bian, jadi mending main aman aja. Tambah skill gue juga lagi pada cooldown. Kalau misalkan di situ gue punya ulti sih, gue harusnya berani buat nembak itu one shot tuh. Tapi karena nggak ada dan darah gue sekarat, jadi jangan maksain. Nah, di sini Marco loncat, ketebak sih itu, beneran ketebak. Karena tipikal Marco kalau ngerasa punya ulti bakal pede, apalagi ngeliat darahnya yang setengah. Cuman ya kalau misalkan berhasil bagus, kalau misalkan enggak ya udah blunder kayak tadi. Dan akhirnya tinggal finishing doang ya. Ini harusnya dapat 2 objektif, atas sama mid. Bawahnya masih jauh, nggak bisa. Daripada maksain mending ambil objektif lain. Overload di sana kosong banget, mereka lagi pada kekurung, jadi harusnya free. Nah sisanya nge-push yang bawah. Minta ini diambil nih, nggak apa-apa lah, baik jadi orang mah. Ini ceritanya tim gue pengen dapat dua-duanya, Overload sama Tiran, cuman ternyata Tiran kita diganggu. Ya pede buat ngelawan, akhirnya mereka rata. Udah deh kelar gamenya. Kurang lebih begitu sih. Gua main pakai Kongming dan ini kayaknya lagi waras
kadang kalau nggak war juga ngefeed kok.